Apa yang berat itu? Al-Quran dan juga ahlu baitku, kata Rasul. Emang berat, nggak semua orang. Cuma orang-orang kuat yang bisa bawa itu. Antum yang bisa cinta kepada para habaib, kuat antum. Tinggal antum pakai Quran yang rapi sama para habaib. Masyarakat ini sudah pada yakin Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai ceramah-ceramah dari Habib Ba'lawi, yang dimana Habib Ba'lawi ini merasa resah ya. Katanya adalah banyak sekarang ini kaum muslimin yang membenci Ahlul Bait katanya. Semestinya teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin terutama ahlu sunnah wal jamaah itu tidak membenci Ahlul Bait, tidak membenci keluarga Nabi SAW ya. Tapi yang asli ya teman-teman ya, bukan yang palsu. Kalau yang asli kita mencintai, tapi kita tidak berlebihan dalam mencintai. Misal kita sambil cium-cium kaki, enggak seperti itu teman-teman. Jadi keluarga Nabi Ahlul Bait yang asli, kita sebagai ahlu sunnah wajib untuk mencintai, menghormati, dan tidak boleh kita itu membenci. Nah sekarang ini kan bermunculan yang mengklaim dirinya itu sebagai cucu Nabi, tapi ketika berceramah, waduh, kacau ya teman-teman ya. Jadi mereka itu lebih meninggikan leluhurnya, ceramahnya kasar, marah-marah, omongannya sampai teriak-teriak, berkata-kata yang kotor. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tidak mencerminkan yaitu Ahlul Bait ataupun keluarga Nabi SAW. Apalagi dengan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah sangat menguatkan bahwasanya mereka itu bukan keturunan Nabi SAW Ba'lawi. Tapi kalau yang asli, ya kita wajib untuk mencintai teman-teman. Nah oke, coba mari kita simak videonya. Kenapa kok mencintai habaib ini kok jadi seperti sesuatu yang berat ya, atau orang banyak memusuhi? Memang Nabi bilang dalam hadis, antum tahu ada hadis namanya haditsus tsaqalain. Hadis tsaqalain, apa itu hadis tsaqalain? Dua pusaka yang berat. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dalam Sunan At-Tirmidzi, dan banyak lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis sampai derajat mutawatir. Sahih, yang sahih itu ada dua. Ada sahih mutawatir, ada sahih ahad. Kalau ahad itu masih orang kalau nggak percaya sama hadis sahih ahad ini bisa hanya fasik begitu. Tapi kalau nggak percaya sama mutawatir, Quran itu mutawatir. Ya, Nabi nyampaikan di depan ratusan orang, dan hadis ini disampaikan ke ratusan. Jadi sama aja kayak nggak percaya sama Nabi Muhammad. Salah satu hadis mutawatir, haditsus tsaqalain. Hadis dua pusaka. Tsaqal itu dari kata-kata tsaqula yathqulu thiqalan, artinya berat. Nabi mengatakan taraktu fikum tsaqalain. Ini tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan dua pusaka yang berat buat kalian. Berat. Enggak semua orang kuat emang bawa itu. Apa yang berat itu? Al-Quran dan juga ahlu baitku, kata Rasul. Emang berat, enggak semua orang. Cuma orang-orang kuat yang bisa bawa itu. Antum yang bisa cinta kepada para habaib, kuat antum. Tinggal antum pakai Quran yang rapi sama para habaib. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya, mereka itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW dan membacakan hadis tsaqalain. Hadisnya itu sahih teman-teman ya, mutawatir, dan disaksikan banyak para sahabat Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, apakah ya Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini itu adalah benar-benar keturunan Nabi? Nah itulah ya pertanyaan teman-teman ya. Ini sering saya bahas teman-teman. Dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, mereka itu tidak bisa membuktikan bahwasanya mereka itu adalah zuriat Nabi. Coba mana buktinya? Oh ini buktinya ada di kitab. Mana kitabnya? Setelah diteliti Kiai Imad, ternyata kitab itu adalah kitab palsu ya, karangan dari mereka itu sendiri ya teman-teman. Mereka tidak bisa membuktikan yaitu kitab nasab ya, kitab sezaman abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya. Baru abad ke-9 mereka ini mengarang kitab ya teman-teman, mengarang kitab yang dicangkokkan yaitu nasabnya kepada Ahmad bin Isa, padahal Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Jadi penelitian dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini belum ada yang mampu membantahnya, bahkan Robito Alawiyah juga belum mampu untuk membantahnya. Nah di samping itu teman-teman ya, mereka ketika disuruh untuk tes DNA banyak ngeles, banyak alasan. Tes DNA haram lah, inilah, itulah. Nah itu sudah membuktikan bahwasanya mereka itu memang bukan zuriat Nabi SAW. Tapi ada sudah yang tes DNA ya teman-teman ya, dari Ba'lawi juga. Hasilnya bukan keturunan Nabi, bukan orang Arab,
bukan J1. Kalau J1 adalah zuriat Nabi ya. Tes DNA Nabi SAW. Tapi plat G teman-teman, lebih ke India Kaukasus. Ya ini apa teman-teman? Lalu kemudian dikuatkan dengan dimana mereka itu kalau berceramah ya isinya hanya pendawiran, khurafat. Ya sangat jauh sekali dengan ajaran Rasulullah SAW. Mereka hanya mengagung-agungkan leluhurnya. Itu sangat kuat sekali teman-teman yang membuktikan mereka itu bukan keturunan Nabi SAW. Lalu kalau mereka itu membawakan hadis sakolen, ini berat sekali teman-teman ya. Mereka sudah memalsukan nasab, lalu kemudian membawakan hadis sakolen, seolah-olah kita ini disuruh untuk mempercayai bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi. Hadis sakolen itu benar-benar teman-teman ya, sahih, tapi bukan untuk mereka ya teman-teman. Katanya kita itu disuruh untuk mengikuti Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mana? Ahlul Bait apakah yang Syiah itu yang mengaku sebagai Ahlul Bait, yang mengajak orang kepada kesyirikan, gulu berlebihan, ajarannya sangat menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah? Nah, pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Kalau Ahlul Bait Rasulullah SAW yang benar-benar yang asli, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya kita ikuti. Kita selamat. Tapi kalau Ahlul Bait mereka ini malah mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada ya mengagung-agungkan manusia yang dianggap sebagai wali Allah, memiliki banyak keramat. Apakah kita mengikutinya? Ya enggak. Ya enggak seperti itu teman-teman. Kalau mereka ini bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis Nabi, ya kita enggak mengikuti, enggak mau. Walaupun itu yang asli ya teman-teman ya. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Ajaran-ajarannya, bukan mengikuti yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, mereka itu sudah kelabakan dan mereka ini akan terus meyakinkan umat bahwasanya mereka itu adalah zuriat Nabi. Tapi mana buktinya? Ya, mana buktinya? Coba mari kita dengarkan video ya sebentar saja ya dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Masyarakat ini sudah pada yakin Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Sudah pada yakin semua. Kok masih ada yang bela? Nah, yang bela itu tinggal nunggu kecewa sedikit. Kecewa sedikit aja motornya dipinjam kemudian dijual. Baru dia yakin ini betul kamu bukan cucu Nabi. Kalau misalnya dia minjem motor, motornya nggak dikembalin. Kemarin ada juga itu di mana itu di Madura. Habib nyolong motor. Pakai sarung lagi nyolong motornya. Nah, itu kata orang-orang yang membela, Kiai, bukankah keturunan Nabi itu tidak maksum? Betul tidak maksum. Kalau misalnya tidak maksum, berarti nggak usah ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah kelakuan dari orang yang mengaku keturunan Nabi. Karena memang yang namanya manusia itu bisa berbuat dosa. Betul. Tapi kalau keturunan kiai saja banyaknya jadi kiai, masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil, dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini kiai di pondok pesantren di Tangerang, dia kalau ada tamu, kan orang namanya kiai ada tamu itu dihormati. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Habib ini masuk, ya soal ngomong begana begini, minta duit. Masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop, ini laptop sama HP hilang ke Nur Samad. Wah, HP saya sama laptop kemana? Enggak ada, dari tadi enggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat ya bener dia orangnya yang nyuri itu HP dengan laptop.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagian contoh ya teman-teman ya, yang dimana para Habib Alawi ini ya seperti itu. Mengaku sebagai zuriat Nabi, cucu Nabi, tapi akhlaknya sangat jauh dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada juga seorang kiai pondok yang bercerita bahwasanya ada seorang oknum Habib yang bertamu ke rumahnya. Yang namanya juga kiai ini ya mengakui bahwasanya Habib itu adalah zuriat Nabi, ya dilayan dengan baik ya teman-teman. Maksudnya tuh ya semua tamu dilayan dengan baik. Tapi ini lebih spesial gitu ya teman-teman ya. Jadi si kiai ini memberi uang, kasih amplop gitu ya. Dikasihlah itu kepada Habib tersebut. Langsung amplopnya itu dibuka di depan orang yang ngasih amplop, teman-teman. Ini kan sangat minim adab ya, teman-teman. Dibuka, isinya sedikit, langsung dibanting, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Habis itu, kiai tersebut ini yang hanya ngelus dada ya, teman-teman. Ada radio ataupun tape gitu ya, punya kiai, dibawa kabur, teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Sudah saatnya kita sebagai muslimin ini bangkit. Jangan tidur terus didongengin oleh oknum Habib Alawi yang dimana mereka ini sering mengatakan bahwasanya kami ini cucu Nabi, kalian harus melayan kami, kalian harus mencintai kami. Tapi pada akhirnya teman-teman ya, mereka itu apa coba? Merampok, meminta secara paksa. Wis pokoknya itu ya teman-teman, jangan percaya mereka ini adalah zuriat Nabi. Mereka tidak bisa membuktikan teman-teman ya. Kalau bisa membuktikan, buktikan mana buktinya. Kalau ente itu keturunan Nabi, udah khusnudon saja, nggak boleh khusnudon ya. Sedikit-sedikit khusnudon. Kalau khusnudon nanti ente datang lagi malah minta secara paksa, minta kambing, minta uang, minta motor. Nah seperti itu teman-teman. Jadi berhati-hati ya. Jangan kita itu tertipu dengan mereka itu. Kalau dia datang, saya nggak percaya lagi Pak Alawi keturunan Nabi. Nah seperti itu. Mereka pasti takut teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.